Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan kami kelompok 11. Kami akan mempresentasikan materi pengolahan nilai menggunakan PAP dengan anggota kelompok Valentina Febrianti, Uswatun Hasanah, Fi'liatul Husna, Wahyu Wirahadi Kusuma, dan Gumelar Ismaya. Selamat belajar dan menyaksikan. Pertama, mari kita membahas pengertian dan karakteristik penilaian acuan patokan atau PAP. PAP adalah penilaian yang mengacu pada kriteria pencapaian tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan sebelumnya. PAP dikenal juga dengan istilah Criterion Reference Test atau penilaian acuan kriteria. Nilai-nilai yang diperoleh peserta didik dikaitkan dengan tingkat pencapaian penguasaan peserta didik tentang materi pengajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Pengolahan nilai dengan menggunakan PAP melibatkan penentuan kriteria sesuai kompetensi yang diajarkan. Kriteria atau patokan yang digunakan dalam PAP sifatnya mutlak, setidak-tidaknya untuk jangka waktu tertentu. Apabila kriteria atau patokan penilaian didasarkan pada persentase dengan skala 0 sampai 100, maka peserta didik yang memperoleh nilai atau skor 75 dipandang telah memiliki 75% kemampuan atau penguasaan pengetahuan dan keterampilan mengenai materi yang diajarkan. Kemudian, nilai tersebut ditransformasikan dalam nilai huruf dengan kriteria tertentu pula. Nilai-nilai 80 sampai 100 ditransformasikan menjadi nilai A. Nilai 70 sampai 79 ditransformasikan menjadi nilai B. Begitu seterusnya. Selanjutnya, ditetapkan pula ketentuan batas lulus atau KKM, misalnya 60. Bagi peserta didik yang mendapatkan nilai 60 atau di atasnya, maka peserta didik dinyatakan lulus dan dapat diberikan materi pengayaan. Sedangkan bagi peserta didik yang belum memperoleh nilai 60, artinya belum lulus dan perlu diberikan kegiatan remedial. Berkaitan dengan kriteria, perlu diketahui bahwa dalam pengolahan nilai menggunakan PAP, kriteria yang ditentukan bukan semata-mata berupa angka. Kriteria yang dimaksud sepenuhnya berkaitan dengan kemampuan peserta didik dalam mencapai atau memenuhi persyaratan minimum yang telah ditetapkan sebagai kriteria kelulusan. Bukan hanya mampu memperoleh skor, tetapi juga mampu dalam bentuk tindakan atau tingkah laku. Dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia, peserta didik yang dapat dinyatakan tuntas dalam menulis teks berita jika mereka telah memenuhi beberapa kriteria. Contohnya, mampu menulis berita sesuai tema, mampu menulis berita dengan struktur yang lengkap dan runtut, mampu menulis berita dengan memperhatikan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi, ada aspek-aspek yang berupa kemampuan dalam penilaiannya. Dengan demikian, angka pada hakikatnya hanyalah penerjemahan dari kriteria-kriteria tertentu yang sudah ditetapkan. Apabila dalam suatu tes menggunakan skor sebagai acuan, sebagaimana paparan sebelumnya, skor tersebut perlu dijabarkan dalam kriteria-kriteria tertentu. Misalnya, skor ketuntasan minimal untuk pembacaan berita adalah 70. Dari skor ini perlu dijabarkan kriterianya dengan jelas dan logis. Misalnya, skor 70 mengacu pada kriteria seperti ekspresi, pelafalan, dan intonasi. Berikutnya, karakteristik pengolahan nilai menggunakan PAP ini tampak pada beberapa hal, antara lain sebagai berikut. 1. Sesuai penilaian acuan patokan, berhasil atau tidaknya siswa dalam mencapai pembelajaran bergantung pada pencapaian kriteria yang telah ditetapkan, semata-mata dari hasil kerjanya. 2. Penggunaan PAP tidak mementingkan peringkat, yang penting siswa bisa mencapai kriteria ketuntasan minimal. 3. Jika sesudah tes diketahui sebagian kecil siswa yang memperoleh nilai sesuai kriteria atau memenuhi kriteria, maka sebagian kecil siswa itulah yang dinyatakan lulus. Selain itu, perlu diketahui juga bahwa pengolahan nilai menggunakan PAP ini diterapkan pada kurikulum 2013.
Yang selanjutnya ialah tujuan PAP. Tujuan pembelajaran yang menuntut pencapaian kompetensi tertentu sebagaimana diharapkan dan termuat pada kurikulum saat ini. PAP merupakan cara pandang yang harus diterapkan dan dilaksanakan. Tujuan PAP sendiri adalah untuk mengukur secara pasti tujuan atau kompetensi yang ditetapkan sebagai kriteria untuk mencapai keberhasilannya. PAP sangat bermanfaat dalam upaya meningkatkan kualitas hasil belajar sebab peserta didik diusahakan untuk mencapai standar yang telah ditentukan dan hasil belajar peserta didik dapat diketahui derajat pencapaiannya. Untuk menentukan batas lulus atau passing grade dengan pendekatan ini, setiap skor peserta didik dibandingkan dengan skor ideal yang mungkin dicapai oleh peserta didik. Penggunaan pendekatan PAP pada setiap individu peserta didik dapat mengetahui apa yang telah dan belum dikuasainya. Bimbingan individual untuk meningkatkan penguasaan terhadap materi pelajaran dapat dirancang. Demikian pula, untuk memantapkan apa yang telah dikuasainya dapat dikembangkan. Pengajar dan setiap peserta didik mendapatkan manfaat dari adanya PAP. Melalui PAP, berkembang upaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dengan melaksanakan tes awal atau pretest dan tes akhir atau post-test. Perbedaan hasil tes akhir dengan tes awal merupakan petunjuk tentang kualitas proses pembelajaran. PAP juga dapat digunakan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya kurang terkontrolnya penguasaan materi, terdapat siswa yang diuntungkan atau dirugikan, dan tidak dipenuhinya nilai-nilai kelompok berdistribusi normal. PAP ini menggunakan prinsip belajar tuntas atau mastery learning. Selanjutnya ialah manfaat PAP. Penempatan seseorang dalam rangkaian kegiatan belajar. Yang pertama, yang kedua, untuk mendiagnosis kemampuan seseorang dalam pembelajaran. Artinya, informasi yang diperoleh melalui diagnosis ini langsung dapat digunakan oleh peserta didik untuk mengatur langkah apa yang harus dilakukan selanjutnya, atau guru dapat langsung menentukan keperluan peserta didik agar proses pembelajaran membawa manfaat yang lebih bermakna bagi peserta didik tersebut. Yang ketiga, jika dilakukan secara periodik, dapat digunakan untuk memonitor perkembangan kemajuan setiap peserta didik dalam proses pembelajaran. Secara berkelanjutan, dapat diketahui status seseorang dalam satu rangkaian kegiatan belajar. Akhirnya, dapat memacu atau memotivasi semangat belajar bagi peserta didik. Dan yang keempat atau yang terakhir, kemampuan masing-masing peserta didik untuk menyelesaikan kurikulum secara kumulatif akan dapat menentukan keterlaksanaan jalannya kurikulum yang digunakan. Materi selanjutnya yaitu langkah-langkah pengolahan nilai menggunakan PAP. Pengolahan nilai menggunakan PAP pada dasarnya cukup dilakukan dengan dua langkah. Yang pertama yaitu menyiapkan pedoman penilaian dan yang kedua menentukan nilai serta ketuntasan berdasarkan pedoman penilaian maupun KKM. Pedoman penilaian yang digunakan adalah pedoman yang sesuai dengan kesepakatan lembaga pendidikan, satu sekolah, satu kabupaten, atau bahkan tingkat nasional. Penentuannya disepakati sejak awal pembelajaran, yang kemudian dimanfaatkan dalam proses evaluasi pembelajaran. Berkaitan dengan kriteria ketuntasan minimal atau KKM, ditentukan dengan penghitungan tertentu dan disepakati oleh guru mata pelajaran masing-masing dari awal pembelajaran yang kemudian digunakan untuk menentukan kelulusan atau ketuntasan siswa. Pedoman penilaian yang disiapkan untuk mengolah nilai akhir peserta didik dalam mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia, misalnya dalam tabel berikut. Rentang nilai 90 sampai 100 mendapatkan nilai A atau dapat kita katakan sangat baik. Rentang 80 sampai 89 mendapatkan nilai B yang berarti baik. Rentang 70 sampai 79 mendapatkan nilai C cukup. Rentang nilai 60 sampai 69 mendapatkan nilai D yang berarti kurang.
Dan yang terakhir untuk angka 0 sampai 59 mendapatkan nilai E, yakni gagal. Kemudian dalam suatu kelas misalnya terdapat 10 siswa. Dari 10 siswa tadi nilai penilaian tengah semester, nilai penilaian akhir semester, dan tugas didata beserta rata-ratanya. Maka rata-rata nilai ditentukan dengan cara menjumlah seluruh nilai yang didapat masing-masing siswa dibagi dengan jumlah jenis nilai atau nilai PTS, nilai PAS, dan nilai tugas dibagi 3 menjadi rata-rata nilai. Contohnya, dalam tabel yang terdapat di makalah ada nama-nama siswa, yakni Aini Nadifa sebagai contoh ya. Nilai PTS Aini mendapatkan nilai 64, nilai PAS mendapatkan 76, dan nilai tugas mendapatkan 72. Maka rata-rata nilai yang didapat oleh Aini adalah 71. Dan nama-nama yang di bawahnya Aini itu pun sudah mencakup terdiri dari nilai PTS, nilai PAS, serta nilai tugas dan dibagi 3, maka hasilnya akan mendapatkan nilai rata-ratanya. Berdasarkan rata-rata nilai di atas, kemudian ditentukan nilai dan ketuntasannya berdasarkan pedoman penilaian serta KKM. Misalnya, KKM yang disepakati adalah 70 sehingga diperoleh tabel seperti berikut. Seperti contoh Aini Nadifa. Nilai PTS mendapatkan skor 64, nilai PAS mendapatkan 76, tugas 71, rata-ratanya maka 71. Dan dari segi penilaian, Aini mendapatkan nilai C, yakni berarti cukup. Maka Aini melebihi nilai dari KKM, maka di sini ini dinyatakan tuntas dalam pembelajaran. Berdasarkan tabel yang di atas yang terdapat nama-nama tadi, dapat dipahami bahwa penentuan nilai dan ketuntasan mengacu pada dua hal sekaligus, yakni pedoman penilaian dan KKM. Misalnya, siswa yang bernama ini mendapatkan rata-rata nilai 71. Angka tersebut dalam pedoman penilaian termasuk dalam rentang 70 sampai 89. Artinya ini mendapatkan nilai C, yakni cukup. Karena KKM yang ditentukan adalah 70, maka ini dinyatakan tuntas. Berbeda dengan siswa yang bernama Aziza yang memiliki rata-rata nilai 68. Dalam pedoman penilaian, 68 termasuk dalam rentang 60 sampai 69. Artinya, Aziza mendapatkan nilai D, yakni kurang, karena KKM yang ditentukan adalah 70. Maka, siswa yang bernama Aziza tersebut dinyatakan tidak tuntas dalam pembelajaran, sehingga harus mengikuti ujian susulan atau biasa kita sebut dengan ujian remedial. Selanjutnya yaitu kelebihan pengolahan nilai menggunakan PAP. Yang pertama, dapat membantu guru merancang program remedi. Yang kedua, penilaian lebih transparan, yakni sebuah penilaian dengan menggunakan rubrik atau skema penilaian. Yang ketiga, penilaian lebih dapat diandalkan karena menggunakan standarisasi dan menggunakan kriteria minimal. Yang keempat, nilai dan peringkat lebih dapat dirundingkan. Yang kelima, hasil penilaian dapat digunakan untuk umpan balik atau untuk mengetahui apakah tujuan pembelajaran sudah tercapai atau belum. Yang keenam, nilai atau skor dapat dipertanggungjawabkan secara objektif karena penilaian tersebut berdasarkan prestasi dan dapat disesuaikan dengan kriteria dan standar yang telah ditentukan. Yang ketujuh, lebih banyak partisipasi dari siswa dan motivasi siswa lebih mudah fokus pada pembelajaran. Yang kedelapan, lebih adil dan fair karena siswa dapat diukur berdasarkan standar prestasi
bukan dengan membandingkan siswa satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, sebuah prestasi tergantung pada tingkat kebaikan kinerja yang ditunjuk siswa. Lebih dapat dipertanggungjawabkan kualitas dan prestasi siswa. Kemudian, mengikuti subjektivitas dan penilaian yang profesional dalam memberikan sebuah penilaian. Lalu dapat digunakan untuk mendiagnosa suatu kemampuan seseorang dalam proses pembelajaran. Yang terakhir, dapat digunakan untuk monitor kemampuan setiap siswa atau kelompok dalam proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu kekurangan pengolahan nilai menggunakan PAP. Yang pertama, relatif agak rumit karena perlu waktu untuk menyetujui sebuah kriteria dan standar. Yang kedua, lebih menekankan hasil daripada proses. Yang ketiga, kadang di dalam akademis kurang kompeten dan kurang percaya diri untuk membuat penilaian profesional. Yang keempat, tidak terlalu mudah bagi akademis untuk mengubah suatu kebiasaan dari menilai dengan berdasarkan referensi norma menjadi referensi kriteria siswa.